Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh suatu kesempatan yang indah di mana pada pagi hari di Minggu Prapaskah yang ketiga ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersekutu bersama memuliakan Tuhan kita. Saudara-saudari yang terkasih, saya merasa bahwa kita semua akan bersepakat jika saya mengatakan bahwa rumah ialah tempat yang paling nyaman bagi kita untuk merangkai cerita. Di bawah atapnya yang teduh, tercipta beragam kisah, baik pahit ataupun manis, baik menyedihkan ataupun menyenangkan. Dilengkapi oleh cinta kasih dari orang-orang tersayang, tentu setiap kita selalu merindukan yang namanya kembali ke rumah. Bertemu, bersenda gurau, melepaskan penat dari hiruk pikuk rutinitas, entah itu sampai mengharuskan kita untuk merantau agar bisa menempuh pendidikan yang lebih baik lagi, ataupun tetap berada di wilayah yang sama. Rumah, tempat kita dibesarkan dan bertumbuh, tentu tidak akan dapat disebut rumah ketika tidak diisi oleh mereka yang kita sayangi. Rumah hanya akan menjadi sekadar bangunan semata tanpa ada kenangan, tanpa ada memori, tanpa ada ingatan yang berkesan yang kita alami di dalamnya. Berkaitan dengan itu, tentu kita menyadari bahwa di balik bangunan itu, sebenarnya kita amat sangat jauh merindukan pertemuan dengan mereka yang kita sayangi. Dan mungkin di masa-masa sulit seperti sekarang ini, yakni pandemi begitu, ada di antara kita yang pada masa-masa liburan kemarin tidak dapat kembali begitu pulang ke rumah. Ya tentunya ini bagi mereka yang merantau begitu ya, tidak dapat kembali ke rumah karena alasan pandemi. Mungkin mereka khawatir, apakah nanti saya akan terkena penyakit COVID-19? Apakah nanti orang-orang di sekitar saya tidak menjaga protokol kesehatan dan hal-hal sebagainya begitu. Dan karena adanya hal tersebut, kita kemudian melakukan penyesuaian-penyesuaian diri dengan misalkan mengganti pertemuan fisik tersebut dengan pertemuan virtual. Dan tentunya hal tersebut bisa dilakukan melalui video call begitu atau mungkin melalui teleponan begitu ya. Dan memang hal ini tidak langsung memenuhi keinginan kita untuk bertemu secara langsung, bertemu secara fisik. Tetapi setidak-tidaknya masih cukup untuk mengurangi rasa rindu kita pada pertemuan tersebut. Dan saudara-saudari yang terkasih, di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, di mana kita diharuskan untuk melakukan pembatasan-pembatasan, sehingga membuat kita memperlakukan ibadah online begitu ya, apakah kita kemudian merasa bahwa hal itu merupakan hal yang seharusnya tidak dilakukan? Apakah ini merupakan suatu yang salah? Dan karena kita tidak langsung berada di gereja, maka kemudian ibadah online tersebut akan ya mengurangi makna begitu dari ibadah ataupun dari gereja itu sendiri. Nah, untuk menjawab hal ini akan menjadi menarik bagi kita jika kita memahami apa sebenarnya maksud yang akan disampaikan oleh penulis dalam Injil yang telah kita baca bersama tadi. Perlu diketahui bahwa dalam pemahaman pada perjanjian lama, bait Allah dimengerti sebagai simbol dari kehadiran Allah. Contohnya ketika Salomo selesai melakukan pembangunan bait Allah, dia kemudian berdoa dan menyertakan korban bakaran, dan tidak lama setelah itu, api kemudian turun dan menghanguskan korban bakaran tersebut. Di situ, mau ditunjukkan bahwa kemuliaan Allah hadir di bait Allah tersebut. Kisah ini bisa kita lihat dari dalam 2 Tawarik 5 ayat 1 sampai 7. Itulah sebabnya, saudara-saudara yang terkasih, ketika umat Israel hadir di bait Allah, sebenarnya mereka sedang menghadap kepada Tuhan di baitnya. Lebih lanjut lagi, dalam kisah yang tertulis pada Yohanes 2 ayat 13 sampai 22, kita bisa mengetahui bagaimana keadaan bait suci pada masa itu. Ada begitu banyak orang yang hadir di sana, mulai dari pedagang, penukar uang, bahkan umat itu sendiri. Dan perlu diketahui bahwa bangsa Israel merupakan bangsa yang begitu kuat begitu ya, atau begitu keras dalam memelihara tradisinya. Dan salah satu dari tradisi tersebut ialah perayaan Paskah. Adapun perayaan Paskah ini berlangsung dengan begitu meriah, sebab semua orang, ya pastinya orang Yahudi begitu ya, hadir di Yerusalem untuk merayakannya. Entah itu mereka berada di luar Yerusalem begitu, atau mungkin mereka berada di luar dari Israel. Dan hal tersebut tidak terkecuali dengan Yesus
dan para murid. Dan tidak hanya pada hal-hal begitu saja, pada masa-masa tersebut, umat diwajibkan untuk memberikan korban persembahan. Dan tentunya ketika mereka berada di Yerusalem, pastinya mereka menggunakan uang yang khusus dipakai di Yerusalem begitu ya. Itu sebabnya mengapa kemudian ada begitu banyak orang yang hadir di sana. Dan biarpun begitu, kehadiran dari orang-orang tersebut ternyata bukan dapat dikatakan murni begitu, tidak murni berlandaskan dengan sikap hati yang terarah kepada Tuhan. Mereka tidak menunjukkan sikap yang akan melakukan peribadahan yang sebenarnya. Mereka tidak menampakkan kerinduan untuk bersekutu kepada Bapa. Mereka tidak menampakkan kerinduan untuk memuliakan dan menyembahnya, tetapi justru lebih condong melakukan pemenuhan tradisi semata. Itulah bisa kita lihat bagaimana kemudian mereka lebih banyak yang berdagang, begitu bagaimana mereka melakukan transaksi jual beli di sana, sehingga kemudian bait suci tersebut terlihat seperti pasar dan seperti kehilangan maknanya sebagai bait Allah begitu. Dan tentunya mereka lupa begitu apa sebenarnya makna dari bait Allah itu dan makna sebenarnya dari peribadahan itu sendiri. Hal ini tentunya bukan merupakan hal yang disenangi oleh Yesus. Itulah mengapa Yesus kemudian sangat marah pada masa itu. Perlu dipahami bahwa pada ayat yang ke-17, kata cinta di dalam penggalan kalimat cinta untuk rumahmu berasal dari kata Yunani yang bermakna membakar atau merebus. Adapun rebusan atau pembakaran itu berlangsung sampai menghanguskan, sehingga Yesus kemudian berkata, menghanguskan aku. Dan bila kita telusuri lebih lanjut dalam Septuaginta atau perjanjian berbahasa Yunani, kata menghanguskan dimaksudkan dalam kaitannya dengan persembahan kurban yang dipersembahkan dengan dihanguskan dalam api. Artinya di sini, Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa sikap sebenarnya dari peribadahan itu adalah dengan mempersembahkan diri kita sendiri, adalah dengan menyerahkan diri kepadanya, dan dengan kesiapan kita untuk tulus datang menyembah kepadanya. Lebih lanjut lagi, dalam ayat yang ke-17, kata rumahmu di sana merujuk kepada keluarga atau persekutuan yang terjadi di suatu tempat seperti sebuah keluarga. Artinya, dari peribadahan kita, kasih dan sikap hati yang terpusat kepadanya seharusnya menjadi yang utama dari ibadah yang kita lakukan. Sehingga, hal tersebut bukan ditujukan untuk memenuhi tradisi semata, bukan dimaksudkan pada bangunan itu saja, dan bukan pada pemenuhan kebutuhan diri. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini tentu kita mengetahui begitu ya bahwa semua kita sedang bersama-sama menghadapi persoalan besar terkait pandemi COVID-19. Pandemi ini mengubah secara drastis kebiasaan kita dan memaksa kita untuk melakukan pembatasan-pembatasan, memaksa kita untuk melakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan hal itu tidak hanya berdampak pada perekonomian saja, tapi juga berdampak pada pendidikan. Dan tidak hanya itu saja, hal itu turut berdampak pada sektor peribadahan. Dan seperti yang sekarang kita alami begitu, bagaimana di bangku-bangku yang kita duduki, ada terdapat anjuran-anjuran protokol untuk menjaga jarak begitu ya. Dan di samping itu gereja juga memberlakukan yang namanya ibadah online, agar kemudian jemaat yang berada di rumah masih dapat turut beribadah bersama dengan kita. Dan sehubungan dengan itu, mungkin ada yang beranggapan, ibadah secara online akan menghilangkan makna dari peribadahan tersebut. Ibadah tidak akan menjadi sempurna karena itu dilaksanakan di luar gereja. Bahkan ada yang justru tidak ingin mengikuti ibadah sebab keinginannya untuk beribadah itu hanya seperti datang ke gereja saja begitu. Dan lupa bahwa bukan itu makna sebenarnya dari beribadah. Itu sebabnya melalui Injil yang kita dengarkan pada hari ini, kita diajarkan bahwa sebenarnya peribadahan yang sejati adalah ketika hati kita tertuju kepada Bapa. Ketika kita dengan sikap hati yang tulus mau datang untuk menyembah kepadanya, maka disitulah peribadahan yang sesungguhnya sedang berlangsung. Perlu disadari bahwa perubahan konsep peribadahan yang tadinya offline menjadi online tidak akan serta-merta membuat ibadah itu kehilangan maknanya. Meskipun memang relasi personal dengan jemaat akan seperti sedikit berkurang begitu. Tapi tetap tidak bisa dijadikan alasan bagi kita untuk tidak mau bersekutu kepadanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, sekarang setiap kita disadarkan bahwa ibadah secara online juga tidak kalah pentingnya dengan ibadah secara langsung di gereja. Ibadah yang sejati ialah bagaimana kita mau menyadari ada suatu kerinduan untuk bersekutu dengan Bapa, untuk menyembah dan memuliakannya dengan sikap hati yang tulus kepada dirinya. Sehingga
Sudah sepatutnya kita mengerti bahwa ibadah tidak hanya terfokus atau tidak hanya terbatas pada gereja sebagai suatu bangunan atau gereja sebagai suatu yang offline semata. Kiranya Tuhan memberkati dan mampukan kita menyatakan kasih dimanapun kita berada. Amin.